Dipuji nama Tuhan. And we would like to sing a song about our friend. It's a wonderful friend, and called Jesus Christ. What a friend we have in Jesus. All our sins and grief to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we don't carry everything to God in prayer. Yesus sobat yang setia, tanggung segala dosaku. Tiap aku boleh bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah, bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. This wonderful friend of Jesus. Glory, glory, hallelujah, since I lay my burden down. Glory, glory, hallelujah, since I laid my burden down. I feel better, so much better, since I laid my burden down. I feel better, so much better, since I laid my burden down. Yes, feel like shouting hallelujah, since I laid my burden down. Feel like shouting hallelujah, since I laid my burden down. I am dancing, merry and dance now, since I laid my burden down. I am dancing, merry and dance now, since I laid my burden down. I am climbing Jacob's ladder, since I laid my burden down. I am climbing Jacob's ladder, since I laid my burden down. Every round goes higher and higher, since I laid my burden down. Every round goes higher and higher, since I laid my burdens down. Every round goes higher and higher,
since I laid my burdens down. Hallelujah. Praise God. Mari saudara, kita akan bersama-sama melihat buka Alkitab Wahyu pasal 9 ayat 18. Kita buka Wahyu pasal yang ke-9. Saya akan bacakan ayat yang ke-18. Wahyu tahu di mana kan? Kalau nggak tahu, itu terlaluan itu. Buku yang terakhir ya. Wahyu yang ke-9 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. 9 ayat ke-18. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Ya, oleh tiga malapetaka itu dikatakan sepertiga dalam dunia ini pada waktu itu manusia mati sepertiga. Kita lihat lagi Wahyu pasal 16 ayat 21. Wahyu pasal 16 ayat 21. Dan hujan es yang besar seberat 100 pon. Ya, esnya besar sekali, jatuh dari langit 100 pon. Jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Sebab malapetaka itu sangat besar. Malapetaka itu sangat besar. Nah, saudara, kalau kita melihat ini, ya apa itu? Tornado. Itu bukan angin biasa. Ini apa? Gunung berapi yang akan segera meletus. Terus ini apa? Gempa bumi. Ini tsunami yang baru-baru kita dengar. Dan ini korban bencana alam. Nah, saudara, kalau manusia melihat ini, selalu manusia itu bertanya, apakah ini malapetaka yang dahsyat? Yang dikatakan, yang baru kita baca dari Wahyu itu. Ya, apakah ini kejadian yang dituliskan di dalam Wahyu ini? Saudara, tsunami sudah lewat 1,5 bulan. Ya, mungkin ada orang yang sudah mulai lupa. Dan banyak berita dari TV tidak mentayangkan akan berita itu. Orang waktu mengalami itu bertanya demikian. Apakah itu yang dicatat di sini? Saudara, saya menjawab, saya tidak tahu. Karena saya nggak terlalu berani menafsirkan Alkitab yang tidak begitu jelas. Tetapi saya juga bisa menjawab, iya. Itu jawabannya, yaitu malapetaka yang dahsyat. Dengan pengertian demikian. Kita tahu bahwa jumlah penduduk seluruh dunia sekarang berapa tahu? Hah? 6,3 miliar. Saudara, 6,3 miliar penduduk bumi ini. Saudara tahu berapa orang jadi Kristen yang sudah percaya Tuhan?
Berapa? Tahu? Hah? Separuh? Separuh? Hah? Seperapat? Menurut apa yang saya dapatkan berita itu 5-10%. Paling banyak 10%. Jadi penduduk dunia ini 6,3 berarti paling banyak 600 juta orang Kristen yang betul. Mungkin banyak orang Kristen yang KTP. KTP tahu ya? Mungkin banyak. Nah, saudara, hari ini yang duduk di sini, siapa yang paling muda? Hah? Siapa paling muda? Hah? Ada anak kecil di sini ya? Oh, anak ganda ya? Berapa umurnya? 1,5. Oke, 1,5 tahun. 1,5 tahun. Nah, saudara, siapa yang paling tua? Om Taslim. Ditunjuk di sana, itu istrinya yang tunjuk, itu tante yang tunjuk itu, bukan saya. Ya, kalau nggak ngaku tua, nanti pulang bertengkar aja. Yang paling tua, Om, itu ya, Om Taslim. Nah, saudara, kalau yang paling muda, umurnya 1,5 tahun, umumnya sekarang umur manusia itu berapa tahun? 100 lah. Ya. Umpamanya enggak ada di sini, mungkin baru 1 detik yang lalu lahir. Ya, 1 detik yang lalu lahir dia. Jadi dalam dunia ini 100 yang akan datang, 6,3 miliar itu akan apa? Mati. Semua. Mati. Jadi yang masuk neraka itu berapa orang? 6,3 dikurangi 600 juta. Hitung sendiri pulang. Nah, saudara, apakah yang saya katakan itu bukankah malapetaka yang dahsyat? Nah, saudara, betul. Kalau kita hari ini duduk di sini, masih orang Kristen KTP, saudara, saya menganjurkan saudara, cepat ganti KTP-nya. Jadi citizen surga. Percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, saya tidak membicarakan tentang masuk neraka dan surga. Tapi yang hari ini saya akan bicarakan, bagaimana orang Kristen kalau kita melihat malapetaka yang dahsyat itu akan menimpa seluruh dunia ini. Saudara, mari kita melihat lagi satu bagian Alkitab di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7-11. Kita melihat apa yang Petrus himbau kepada kita tentang sebelum kita mengalami malapetaka atau melihat ataupun nanti kita masuk dalam malapetaka yang dahsyat itu. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-11. Mari saudara kita buka 1 Petrus pasal 4 ayat 4 ayat 7 sampai yang ke-11. Saya baca 1 ayat, minta saudara-saudari 1 ayat. Ayat 7 mulai. Sesudah segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ayat 8. Tetapi yang pertama, kasihlah sungguh-sungguh seorang sama yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa.
Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh setiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah memuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, di sini Petrus mengatakan segala sesuatu sudah dekat, yaitu akan mengalami mungkin dikatakan kiamat. Ya, itu yang dikatakan malapetaka yang dahsyat. Nah, Petrus mengatakan apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya. Ya, saya tidak mengatakan kepada orang yang tidak percaya. Tadi saya sudah katakan orang yang belum percaya. Cepat percaya kepada Tuhan. Maka paling tidak ada 3 hal. Di sini Petrus mengatakan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Hal yang pertama dia bilang supaya kita bisa berdoa, yaitu dekat dengan Tuhan. Berdoa itu adalah dekat dengan Tuhan. Saudara, kita lihat sekarang zaman atau kita manusia, ya, susah untuk berdoa. Ya, kalau lihat gereja kebaktian doa itu paling sedikit, biasa. Ya, mereka bilang kalau sudah ada 10%, 20%, ya 30% khususnya itu sudah bagus sekali. Ya. Maka saudara, Petrus mengatakan kalau kesudahan segala sesuatu sudah dekat, oleh sebab itu kita harus dapat berdoa, yaitu lebih dekat kepada Tuhan dengan berdoa itu. Nah, maka saya katakan tadi banyak orang susah berdoa. Petrus ini juga mengatakan, ya, harus bagaimana bisa lebih dekat kepada Tuhan. Kita manusia sekarang bukan hari makin hari dekat Tuhan. Orang Kristen khususnya. Karena memang kehidupan yang membuat kita lebih jauh kepada Tuhan. Seperti Petrus di sini juga mengatakan. Maka dia mengatakan supaya kamu dapat berdoa, itu kalimat di atasnya, bagaimana supaya kamu dapat berdoa. Dia bilang pertama, yaitu karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Jadilah tenang. Saudara, kita memang dikatakan susah untuk berdoa. Maka kuncinya kuasailah diri, jadi tenang supaya dapat berdoa. Ya. Orang yang bisa tenang baru bisa berdoa. Ya. Memang doa enggak harusnya betul-betul tenang. Ya, kita drive mobil juga bisa berdoa kan? Ya, tapi jangan tutup mata. Ya, kalau drive doa jangan tutup mata. Tutup mata, tabrak gitu ya. Nah, tapi yang ditekankan di sini untuk mendekati Tuhan tenang, harus tenang. Nah, harus tenang itu harus menguasai diri. Saudara, mau tanya ya. Di sini banyak yang tua-tua gitu ya. Khususnya yang dari Indonesia. Tuanya dari Indonesia, tuanya enggak lahir di sini. Dulu kalau kita ingat, saya masih ingat ya. Dulu saya kalau masak pakai kayu bakar. Pernah enggak Desi? Masak? Enggak pernah itu, anak bagus. Anak yang bahagia. Tanda pernah, Tanda? Oh, enggak pernah. Wah, orang Jakarta ini. Pernah? Medi pernah. Mama Ganda pernah ya? Pernah. Pakai kayu bakar.
Ya. Kalau tidak lebih bagus pakai apa? Kompor. Ya, kompor. Kompor pakai minyak tanah. Gitu ya. Sekarang pakai apa? Gas. Pakai listrik. Tinggal apa? Tuk. Apalagi sekarang ada microwave. Ting. Itu ya, cepat gitu. Berapa lama? Ting. Paling 2-3 menit. Sudah mungkin panas gitu ya. Dulu enggak, harus pakai kayu, ambil kayu, ya, kasih minyak tanah, siram gitu ya, supaya bisa cepat nyala gitu ya. Kalau enggak nyala, ditiup supaya angin nyala besar gitu ya. Nah, ini anak-anak yang enggak pernah ini, enggak tahu gitu ya. Saya omongkan gitu. Orang tua itu tahu. Ya. Nah, kalau enggak pakai kipas. Kalau arang pakai arang, kipas. Gitu ya. Saudara, numpang tanya. Dulu orang lebih tenang atau sekarang lebih tenang? Dulu orang lebih sibuk atau orang dulu lebih sibuk atau sekarang lebih sibuk? Sekarang. Kenapa? Kenapa? Dulu pakai kayu bakar. Enggak, ting, sudah. Ya, harus lama gitu. Nah, sekarang kenapa? Ting, sudah. Tapi lebih sibuk, kenapa? Hah? Enggak tahu. Cari uang. Dulu orang cari uang enggak? Cari uang juga. Enggak ada uang makanya bisa makan. Bukan uangnya dimakan. Tapi untuk beli makanan gitu. Kenapa orang makin sibuk? Saudara. Kalau saudara pikir baik-baik. Renungan kembali. Hanya satu. Karena apa? Tidak bisa menguasai diri. Apa yang tidak bisa menguasai diri? Saudara, lihat mobil yang bagus, keluar baru, beli. Lihat komputer yang baru, beli. Lihat baju yang mahal, beli. Lihat yang ini bagus, beli. Oh, saya bilang, ini tidak salah ya. Kalau enggak bisa pakai baju yang bagus. Ya, enggak salah. Tetapi saudara, kalau kita dikuasai oleh hal-hal demikian, saudara, kita enggak bisa menguasai diri. Apa yang Petrus katakan. Jadi kita enggak bisa tenang untuk apa? Menurut hawa nafsu kita, mau apa. Akhirnya makin hari makin banyak utang kan. Makin hari makin kerjanya berat kan. Nah, saudara. Maka Petrus di sini mengatakan, mulai dari zaman Petrus saya rasa sudah begitu. Ya, untuk bisa lebih dekat kepada Tuhan. Saudara, kuasailah diri jadi tenang agar dapat berdoa. Jangan mau hidup menurut nafsu kita terus. Kita harus berani kuasai. Ya, setiap orang kalau bisa menguasai diri, saudara, dia akan bisa tenang. Ya, dia akan menjadi tenang. Dan dia tidak akan khawatir ini, khawatir itu, kejar ini, kejar itu. Nah, kita akan lebih dekat kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Saudara, Petrus ini meraih kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, kalau waktu sudah dekat, zaman akan berakhir. Saudara, kalau Yesus datang kembali hari ini, saudara, kita tidak berdoa. Ingat Petrus yang ngantuk, akhirnya kena pencobaan. Ingat Musa di atas gunung, karena capek dia turunkan tangannya, akhirnya kalah seluruh orang Israel. Demikian kehidupan kita. Maka kenapa Petrus melakukan kesudahan sudah dekat? Karena itu kuasailah dirimu, jadi tenang, supaya dapat berdoa. Supaya kita menjadi orang yang berkemenangan.
Saudara, memang kita lihat zaman ke zaman malapetaka makin banyak. Menandakan betul Tuhan datang sudah dekat. Ingat saudara, dekat kepada Tuhan. Jangan dekat terus kepada dunia. Dekat kepada Tuhan. Terus hal yang kedua, Petrus di sini mengatakan kesudahan sudah dekat. Ayat 8 di sini dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, Petrus di sini menganjurkan kepada kita bahwa segala sesuatu sudah dekat, zaman akan berakhir. Kalau zaman ini tidak kiamat, kita juga akan meninggalkan dunia ini, kita akan berhadapan dengan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sebelum kita menghadap kepada Tuhan? Dia bilang, tutupilah dosa itu. Tutupi dosa itu. Saudara, dengan apa? Dengan apa menutupi dosa? Maka Petrus mengatakan, kasihilah sungguh-sungguh seorang lain, ya, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Untuk menutupi dosa kita, kasih. Itu yang satu jalannya, ya. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, tapi harus dijelaskan. Ya. Bukan berarti orang yang sudah berdosa, kamu terus mengasihi terus dia, ya. Ya nggak apa-apalah, cincailah, berdosa nggak apalah. Tidak. Bukan demikian. Tetapi artinya yaitu sebelum ada dosa timbul, saudara, mulai kasih. Mulai dari kasih. Umpamanya, saya ambil contoh. Kita tahu 10 hukum. Ya, yang di bawah 6 hukum itu jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh dan sebagainya. Nah, saudara, bagaimana supaya kita tidak terjun, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini barang orang dan sebagainya? Saudara, kasih. Kalau seorang bisa mengasihi seseorang, dia tidak akan membunuh orang itu, bukan? Kalau dia seorang bisa mengasihi sesamanya, dia tidak akan merampas keinginan orang, bukan? Pasti. Kalau dia seorang yang mengasihi dia tidak akan mencuri barang dia, bukan? Pasti. Maka ini yang dikatakan Petrus. Kasih menutupi banyak dosa. Banyak sekali dosa. Saudara, ada seorang pendeta, ya, hamba Tuhan pergi makan di restoran. Saudara, kalau makan di restoran, sesudah makan, di sini harus kasih tip. Namanya tip, ya. Ya. Berapa persen? 10? 20? Tergantung, saya bilang. Tergantung, ya. Tergantung apa? Kalau pelayannya bagus, kasih 20. Kalau pelayannya nggak bagus, 0. Ya bukan? Mana kalau nggak pelayan kita? Mana mau kasih tip? Kamu yang kasih saya tip. Pendeta itu makan, sesudah makan, sebelum makan, pelayan satu perempuan itu datang. Ya, kan biasa tanya mau order apa gitu ya. Nah, saudara, waktu tanya pendeta itu, mukanya kayak mulutnya kayak mulut tikus. Gitu ya. Dia itu nggak gitu senang gitulah ya. Terus mukanya itu bisa kecium asamnya. Gitu. Pokoknya nggak senang gitu ya. Bukan nggak senang pendeta itu. Ya nggak tahu apakah dia nggak senang pendeta atau apa nggak. Datang mau order apa. Nah sesudah itu pergi. Ya kan biasa dikasih buku gitu ya. Kasih buku. Bukan buku, menu ya namanya. Gitu. Pergi langsung gitu. Nah sesudah itu datang kan biasa kalau restoran Chinese gitu ya. Ada teh gitu ya.
masih teko gitu ya. Tekonya dibawa, lempar kayak begitu ya. Meletus airnya itu keluar itu tehnya gitu ya. Sampai kena baju pendeta itu, tehnya gitu. Sesudah habis makan, saudara coba pikir, pendeta kasih tip nggak? No. Pasti akan lapor kepada bosnya, bukan saja nggak kasih tip. Tapi saudara, tidak. Hamba Tuhan itu bukan kasih 10%, bukan kasih 20%, kasih 200%. Betul. Makannya $10, kasih $200. Ini betul, bukan saya bohong, bukan saya. Ya, $200 ditaruh di situ. Pendeta keluar, pelayannya datang, lihat ada $200 gitu. Ya, dia ambil uang $200 itu, kejar keluar, menemukan pendeta itu. Pak, kamu uang ketinggalan 200 ini. Pendeta bilang, tidak, itu untuk kamu. Itu untuk kamu. Saudara, dia bilang, kok untuk saya? Nggak salah. Saya kan hari ini nggak sopan terhadap kamu. Kenapa kasih saya banyak? 200. Dia bilang, ya saya tahu kamu kurang sopan kepada saya. Sembalang lempar makanan itu. Ya, mukamu masam. Ya, mulutmu itu tajam dan sebagainya. Nah, sudah saya tahu bahwa pasti kamu mempunyai persoalan baru bisa bersikap demikian. Saya pikir kamu pasti punya masalah, kebutuhan apa, baru bisa bersikap demikian. Maka saya kasih kamu 200 untuk kebutuhanmu. Sudah, pelayan itu mendengar, menangis, mencucurkan air matanya. Dia berkata kepada pendeta itu, ya, saya ditinggal oleh suami saya. Saya punya anak. Saya kerja di restoran ini. Bos saya itu terlalu kejam kepada saya. Saya melakukan hal itu kepada kamu tadi, supaya restoran ini bangkrut nanti. Nggak ada orang yang datang. Dia bilang, kalau bos saya mengeluarkan saya akan bunuh dia. Dia bilang, saudara, pendeta itu menginjili dia. Dia bertobat. Dia percaya kepada Tuhan. Kasih menutupi banyak dosa. Itu kasih menutupi banyak dosa. Saya dengar di satu perlombaan olahraga di Seattle, saudara mungkin pernah lihat ya, ada orang cacat naik kursi roda, itu bertanding. Bertanding apa namanya saya nggak tahu lah itu pokoknya pertandingan apa. Pokoknya 500 meter atau berapa, lihat siapa lebih cepat ya sampai gitu. Nah saudara, ada 8 orang waktu itu pertandingan. Mulai kan biasanya ada bunyi senapang gitu ya. Pum gitu. Maka 8 orang itu terus menjalankan rodanya. Nah, tiba-tiba satu orang mau jalan, orang itu jatuh ke tanah. Orang cacat itu. Dan dia menangis keras. 7 orang itu melihat. Ya, menoleh ke belakang. Dia melihat yang satu itu jatuh. Ke-7 orang itu balik. Saudara. Setelah balik, dia bilang kepada yang jatuh ini, ayo bangun. Dia tepuk-tepuk bahunya. Ayo bangun. Kami tunggu kamu. Kami tunggu kamu. Setelah orang itu bangun. Yang lain tuh menghapuskan air matanya. Mereka bergandengan tangan. Menuju ke tujuan. Penonton berdiri.
tepuk tangan 10 menit tidak berakhir. Kasih menutupi dengki, sikut menyikut, dan ingin menang. Saudara, Petrus mengatakan, kesudahan sudah dekat. Tutupilah dosa itu. Kalau tidak, kita akan menghadapi pengadilan di hadapan Allah. Dengan apa menutupi dosa itu? Kasih. Sesungguhnya. Saudara, engkau akan mengasihi. Saudara, manusia akan tergerak. Engkau mengasihi. Saudara, engkau sendiri tidak akan berdosa. Maka, tutuplah dosa itu dengan kasih. Terakhir Petrus mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dia bilang apa di sini? Jadilah pengurus yang baik. Ayat 8-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Pengurus yang baik. Saudara, ada terjemahan yang menerjemahkan itu tidak bilang pengurus. Ya, pengurus memang mengurus, tapi diterjemahkan kepala rumah. Bukan kepala keluarga, kepala rumah. Itu di dalam Alkitab ada latar belakang tentang kepala rumah. Yusuf menjadi kepala rumah, bukan? Ya, dia dijual ke budak, menjadi budak, menjadi kepala rumah. Abraham mempunyai kepala rumah, yaitu hambanya, ya, yang cari menantu untuk dia, bukan? Ingat ya, kalau saudara baca. Nah, saudara, di sini dikatakan Petrus mengatakan segala sesuatu sudah dekat, jadilah kepala rumah yang baik. Saudara, seorang kepala rumah itu tentu saja mengurus, maka Indonesia langsung diterjemahkan pengurus, yaitu mengurus semua kebutuhan apa yang diperintahkan oleh tuannya sesuai kehendak tuannya. Itu adalah latar belakang tentang kepala rumah atau pengurus di sana. Nah, saudara, orang Kristen, Petrus mengatakan kita ini adalah kepala rumah. Allah memberikan kita perintah-perintah. Allah memberikan kita banyak talenta-talenta. Di sini dikatakan. Ya, maka ayat 11 dikatakan, ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baik dia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Kalau siapa yang beri tumbangan akan orang yang lain, dia tidak bersungut-sungut. Itu adalah kepala keluarga. Yaitu Allah memberi kita banyak talenta, kemampuan diri, yaitu untuk melayani itu di dalam keluarga Allah. Nah, saudara, bagaimana kita melayani? Itu yaitu jadi kepala keluarga atau pengurus yang baik. Apa yang disebut pengurus yang baik itu? Saudara, dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, itu jelas dikatakan di sini, di sana. Pengurus yang baik, yang menerima 5 itu, yang menerima 2 itu, yaitu apa? Baik dan setia. Gelarnya BS. BS bukan sekarang yang dapat di university itu ya. Baik dan setia. Terus pengurus yang tidak baik itu apa? Malas dan jahat. MJ. Malas jahat. Malas jahat itu adalah di mana diberikan talenta kepada dia tidak pakai untuk Tuhan. Di mana orang yang digelarkan BS itu adalah talenta yang diberikan kepada dia pakai untuk Tuhan. Itu pengurus yang baik.
Nah saudara, semua pada suatu hari kita akan menghadapi tata pengadilan Tuhan Yesus. Tuhan telah memberikan kita kepada talenta. Di sini dikatakan, siapa yang bisa menyampaikan firman Tuhan, berbicara seperti menyampaikan firman Tuhan. Yaitu berbicara yang benar. Kalau kita diberi, bisa omong, kita tidak bisu, saudara, jangan pakai untuk gosip. Kalau kita berbicara, kita dikasih mulut, kita bisa berbicara, saudara, kita pakai untuk seperti orang menyampaikan firman Tuhan yang mendorong, membangkitkan orang. Dan juga talenta-talenta yang lain. Kita dikasih bisa main piano, kita bisa dikasih menyanyi, kita bisa dikasih untuk melayani orang, kita dikasih mobil, kita dikasih apa saja, pakai untuk Tuhan. Saudara, saya membaca 2 berita. Ya, itu berita yang betul. Satu kejadian yang berlawanan, itu kedua berita itu berlawanan. Yang satu yaitu ada seorang ya yang tadinya bekerja di company gitu. Dia bekerja di company, tapi dia tergerak oleh Roh Kudus. Dia ingin meninggalkan company itu dan untuk melayani Tuhan di satu organisasi Kristen. Gitu ya. Maka dia untuk melamar itu, maka dia melamar. Dan orang itu bilang, oh di sini gajinya rendah. Ya tentu saja dibandingkan sekarang dia bekerja adalah jauh lebih. Tentu saja dia akan memikirkan dia punya mortgage, dia punya bayaran dan sebagainya, utang besar. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan company itu dan untuk itu. Ditanya, bagaimana dengan mortgage-mu? Dia bilang, ya saya akan jual rumah saya. Maka sekarang masih proses menjual rumahnya. Dan orang itu tanya, kalau rumahmu enggak terjual bagaimana? Ya biar diambil bank. Pokoknya saya mau melayani Tuhan. Nah, saudara, itu satu berita. Tentang mau dipakai Tuhan gitu. Yang satunya, ini terjadi di New York. Ya, ada sebuah toko yang mewah yang jual baju semuanya. Yang satu baju itu ratusan dan ribuan. Nah, satu orang biasanya itu orang itu tidak begitu kenal dia, ya selalu datang seorang cewek dan beli kalau baju itu 1.000, 2.000, ambil saja pergi, ya bayar tentu saja ya, nggak pilih gitu. Pokoknya dia senang ambil saja bungkus 1.000, 2.000, sudah tiap bulan pokoknya datang. Nah dia sudah lama tidak datang, pemilik toko itu dia memikirkan orang ini kemana, dia send kepada dia satu cup ya untuk mengucapkan terima kasih, bilang ada on sale sekarang, tapi dia dibalas-balas. Pada suatu hari pemilik toko itu pergi ke sebuah tempat di mana dia melihat ada seorang yang minta-minta sama dia. Dilihat orang itu yang biasa belanja dengan dia yang 1.000, 2.000 beli ini. Dia kaget. Kenapa bisa terjadi demikian? Orang itu nggak mau bicara dengan dia. Terus dikejar. Dia bilang, kenapa kamu bisa jatuh demikian? Akhirnya dibawa ke bicara. Dia bilang, saya sudah bangkrut di dalam bisnis saya. Saya menjadi orang demikian. Saya ditendang keluar oleh company saya. Saudara, 2 cerita ini apa yang kita lihat? Apa yang kita dapatkan, kita beri kepada Tuhan, itu satu kekekalan bagi kita. Tapi kita dapatkan, saudara, kita tidak beri kepada Tuhan. Pada suatu hari, mungkin dalam dunia kamu masih kaya. Tidak seperti orang ini, ya yang bangkrut. Tapi di surga, kamu bangkrut total. Nggak ada apa-apa. Maka Petrus mengatakan, kesudahan sudah dekat. Saudara, talenta tidak dipakai, Tuhan akan ambil. Betul? Perumpamaan Tuhan Yesus bukan saya bilang. Talenta tidak dipakai untuk Tuhan, uang tidak dipakai Tuhan, yang 1.000 itu dapat itu, ya 1 dapat talenta itu, diambil untuk yang 5, yang 1. Bukan saya mengancam, saya sendiri juga harus was-was. Apakah yang saya dapatkan itu untuk Tuhan? Maka saudara, kamu dapat apa? Pengurus yang baik, urus untuk Tuhan. Kamu dapat apa? Uang. Pengurus yang baik, pakai untuk Tuhan. Kamu dapat apa? Apa itu? Uang. Kamu dapat apa?
waktu. Jangan pergi melancong-melancong. Ya, pakai untuk Tuhan. Lakukanlah segala untuk Tuhan. Petrus mengatakan. Apa yang harus kita katakan? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tahu malapetaka yang dahsyat segera akan datang. Sudah, lakukanlah. Tenang. Dekatlah kepada Tuhan. Berdoa. Terus. Apa yang harus kita lakukan? Jadilah satu pengurus yang baik. Tutuplah dosa kita dengan kasih. Kasih sesama. Kasih diri, kasih kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami selalu diingatkan. Kami tahu Tuhan, kami segera akan berlalu dari dunia ini. Apa yang kami bawa ke dalam kekekalan, tentu saja material dalam dunia ini tidak bisa kami bawa. Tapi Tuhan, kami bisa pakai material ini untuk melakukan sesuatu dalam pelayanan Tuhan. Itu yang bisa kami bawa. Bila Tuhan ingatkan kepada kami, jika kami melihat banyak hal-hal, malapetaka, bencana alam, itu Tuhan sesungguhnya mengingatkan kepada kami. Supaya Tuhan kami siap-siap untuk menghadapi di hadapan Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan pada hari ini boleh dicamkan dalam hati kami. Menjadi peringatan, hiburan, kekuatan, pendomaan hidup kami. Demikian Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.